Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from Group 1 and on this special occasion, we will present the material of our group about pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. This presentation was made to fulfill the civic education assignment from Mr. Aidina Mustari. But before we start the presentation, allow me to introduce our member of this group. First, our leader Muhammad Zuhur. Second, there is Sahrin. Third, there is Siti Rahmawati. Fourth, there is Mega Puspitarini. Fifth, there is Muhammad Asri Eka Pratama. And last, there is myself, Anissa Putri Febrina, as moderator of this group. Okay, in this presentation, there are 9 chapters. Chapter 1 about pengertian pendidikan kewarganegaraan. Chapter 2 about visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Chapter 3 about sejarah pendidikan kewarganegaraan. Chapter 4 about fungsi pendidikan kewarganegaraan. Chapter 5 about tujuan pendidikan kewarganegaraan. Chapter 6 about landasan pendidikan kewarganegaraan. Chapter 7 about pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Chapter 8 about pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. And the last chapter is Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Okay, let's begin the presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhud dengan nomor stambuk F521200023. Di sini saya akan membacakan pengertian pendidikan kewarganegaraan dan visi misinya. Yang pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologi, pendidikan kewarganegaraan berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha atau proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan menurut Marvin Panjaitan, pendidikan kewarganegaraan ialah sebuah pendidikan demokrasi yang memiliki sebuah tujuan dalam mendidik generasi penerus supaya jadi warga negara yang memiliki jiwa demokrasi serta partisipasi melalui pendidikan yang berprestasi. Yang kedua itu visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, visi pendidikan kewarganegaraan. Secara filosofis, pendidikan kewarganegaraan memiliki visi holistik elektis yang memadukan secara serasi pandangan pranilisme, esensialisme, progresisme, dan sosiokonstruksionisme dalam konteks keindonesiaan. Secara sosiopolitik, pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni menumbuhkan kecerdasan kewarganegaraan serta membangun karakter sebagai pembinaan watak bangsa yang merupakan persyaratan untuk membangun demokrasi dalam arti luas yang mempersyaratkan terwujudnya kebudayaan kewarganegaraan atau civic culture sebagai salah satu determinan tumbuh kembangnya negara demokrasi. Baik, yang kedua yaitu misi pendidikan kewarganegaraan. Misi yang pertama yaitu mengembangkan potensi peserta didik atau misi psikopedagosis, dan misi yang kedua yaitu menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat negara bangsa atau misi psikososial. Dan misi yang ketiga yaitu membangun budaya kewarganegaraan sebagai salah satu determinan kehidupan yang demokratis atau biasa disebut misi sosial kultural. Dan yang misi yang keempat yaitu membentuk kewarganegaraan yang baik
yaitu warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan juga kewajiban dalam kehidupan bernegara dan dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum, dan kesadaran moral. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan stambuk F521 20017. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu tentang sejarah pendidikan kewarganegaraan. Jadi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan ini sudah ada sejak masa lalu, tapi tidak pernah lepas dari pemerintahan yang berkuasa. Jadi pada masa lalu, tepatnya pada rezim Orde Baru, itu pendidikan kewarganegaraan direkayasa sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaan yang saat itu. Mereka melakukan cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila. Nah, kemudian Ubaidillah pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa sejak jatuhnya Orde Baru pada awal tahun 98, masyarakat mulai menyadari kembali pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk menerapkan demokrasi, HAM, dan masyarakat madani sebagai unsur pendidikan kewarganegaraan model lama. Menurut pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Lebih dari sekedar pendidikan kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai pendidikan demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik demokrasi langsung sepanjang perkuliahan. Hal ini menjadi fokus dari pendidikan kewarganegaraan adalah mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara yang kritis, aktif, demokratif, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka menjadi bagian warga negara dunia. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dapat diartikan sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan setiap orang agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki kesadaran politik serta memiliki kemampuan berpartisipasi dalam politik. Nah, jika pendidikan kewarganegaraan mampu menjalankan fungsinya, maka diharapkan mampu membentuk kepribadian yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Kemudian selanjutnya adalah fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai. Ini berarti diharapkan pendidikan kewarganegaraan bisa menanamkan atau mentransformasikan nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada mahasiswa. Nah, jika ini berhasil, maka hal tersebut juga akan menunjang fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, karena salah satu paradigma hukum adalah hukum dianggap sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Jika pendidikan hukum ini berhasil, maka mahasiswa atau generasi muda akan menyadari hak-hak dan kewajibannya dan memiliki kepatuhan terhadap hukum sehingga mampu mempertahankan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi pendidikan multikultural. Menurut Hernandez tahun 1999, mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas, gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan politik. Fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural adalah mengakui perbedaan individu, menghormati persamaan derajat manusia, bekerja satu sama lain, mengutamakan kepentingan kelompok, dan kerukunan nasional. Jika fungsi ini berhasil, maka pendidikan kewarganegaraan juga menjalankan fungsinya sebagai pendidikan resolusi konflik. Perkenalkan, nama saya Sahril. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan, di mana tujuan pendidikan kewarganegaraan secara holistik bertujuan agar warga negara muda atau generasi muda memiliki rasa kebangsaan serta cinta terhadap tanah air dalam nilai dan konteks moral Pancasila dan norma Undang-Undang 1945. Di mana hal ini dijelaskan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana dijelaskan pada pasal 37 ayat 1 bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki rasa kebangsaan serta cinta terhadap tanah air. Jadi, setelah mengikuti pendidikan kewarganegaraan ini, peserta didik diharapkan memiliki atau menjadi warga negara yang baik dan memiliki jiwa patriotisme yang tinggi. Sedangkan tujuan umum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dibagi menjadi 4. Yang pertama, membentuk pola dan sikap perilaku mahasiswa untuk menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian, membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air. Kemudian, yang ketiga, membekali peserta didik agar memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis. Kemudian yang keempat, menguasai pengetahuan dan memahami tentang beragam masalah dasar dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang perlu diatasi melalui penerapan pemikiran yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, wawasan Nusantara, ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab. Oke, pembahasan selanjutnya adalah landasan pendidikan kewarganegaraan. Landasan pendidikan kewarganegaraan terbagi 2. Yang pertama, landasan konstitusional dan landasan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Pertama, kita akan membahas landasan konstitusional pendidikan kewarganegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional pada bagian pembukaan alineat 4 memberikan dasar pemikiran tentang tujuan negara. Salah satu tujuan negara tersebut dikemukakan dari pernyataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila dikaji, maka 3 kata ini mengandung makna yang cukup dalam. Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung pesan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Dalam kehidupan kewarganegaraan, pernyataan ini memberikan pesan kepada penyelenggara negara dan segenap rakyat agar memiliki kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku serta cerdas baik dalam proses pemecahan masalah maupun dalam pengambilan keputusan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai landasan operasional dan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan pada pasal 3 ayat 2 tentang fungsi dan tujuan negara dikemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, yang menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Yang kedua, landasan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Keberadaan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian ditetapkan melalui yang pertama, Kemendiknas Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa menetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi maupun kelompok program studi. Yang kedua, Kemendiknas Nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi menetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan
merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi ataupun kelompok program studi. Kemudian yang ketiga, Keputusan Dirjen Dikti Diknas nomor 43-Dikti-Kep-2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Bahwasanya beban studi untuk mata kuliah pengembangan kepribadian masing-masing sebanyak 3 SKS. Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK, yaitu mata kuliah pengembangan kepribadian, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian kelompok dari MPK itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung penjelasan teman saya. Nah, poin selanjutnya adalah pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Setelah mengetahui banyak tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan serta urgensitasnya, maka tak dapat dipelak lagi bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat fungsional dan dapat membangun stabilitas karakter dan wawasan bagi peserta didik maupun mahasiswa di perguruan tinggi. Berikut ini alasan mengapa mahasiswa penting mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang pertama itu mahasiswa akan menjadi pribadi yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Kemudian mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis. Selanjutnya mahasiswa menjadi pribadi yang bertoleransi tinggi. Mahasiswa menjadi pribadi yang cinta damai, dan mahasiswa menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri Eka Pratama dengan nomor Starbook F521-20049. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, yang mana saya akan menjelaskan 2 pembahasan, yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, dan yang kedua, Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Berpijak pada filsafat pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pembelajaran nilai Pancasila lebih baik menekankan pendekatan penanaman nilai sebagai tujuannya, sedangkan proses pembelajarannya bisa menggunakan variasi pendekatan yang lain. Nilai etika sosial, nilai kebangsaan maupun norma hukum yang merupakan cerminan dari Pancasila hendaknya tetap kita pandang sebagai nilai ideal, sebagai titik total sekaligus hasil dari proses pembelajaran Pancasila. Sedangkan proses penemuan nilai dilakukan melalui variasi pendekatan moral kognitif, analisis nilai, klarifikasi nilai, dan pembelajaran berbuat di mana proses-proses tersebut lebih baik berpusat pada siswa daripada guru. Dengan demikian, dalam pembelajaran, pendidik memfasilitasi tetapi juga pada akhirnya memverifikasi nilai-nilai yang ditentukan mahasiswa apakah telah sesuai atau tidak dengan adanya nilai-nilai dasar yang terkandung Pancasila. Tujuan pendidikan nilai adalah penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri mahasiswa. Pengajarannya bertitik total pada nilai-nilai sosial tertentu, yakni nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia lainnya. PKN sebagai media pendidikan karakter atau nilai moral guna mewujudkan karakteristik kewarganegaraan di perguruan tinggi. Tujuannya adalah membentuk pribadi mahasiswa menjadi manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua. Pancasila sebagai dasar pendidikan kewarganegaraan. Konsekuensi PKN sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, keseluruhan materi program pembelajaran PKN syarat akan nilai-nilai Pancasila. Pengertian nilai dasar harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan perguruan tinggi.
Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Nilai ini menempatkan manusia dalam alam sebagai yannya dan bukan pusatnya. Paham nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa tidak memberikan ruang bagi paham ateisme, fundamentalisme, ekstremisme, dan kosmosentrisme. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal, ditentukan ilmu dan fungsinya semula, yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia. Yang ketiga, nilai persatuan dalam persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integritas. Yang keempat, ada nilai kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan penelitian sampai penerapan massal. Nilai kerakyatan dalam sila 4 ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban, tidak memberi ruang bagi paham egoisme, keilmuan liberalisme, dan individualisme dalam konteks kehidupan. Oke, dan yang terakhir, nilai keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles. Yang pertama, keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak dan oleh kepentingan masyarakat, begitupun sebaliknya. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovatif. Kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian mencerminkan pendidikan demokrasi, HAM, dan persoalan kewarganegaraan lainnya perspektif Pancasila. Oke, sekian pembahasan materi dari saya, yang mana selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari presentasi kami adalah pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu pilar penyangga dalam membangun karakter dan jati diri bangsa. Artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan mendidik warga negara untuk menjadi warga negara yang baik atau good citizens, dan warga negara yang cerdas atau smart citizens dalam menghadapi perkembangan dunia di era kompetitif. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan memberi bekal kepada warga negara baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang dimiliki seorang warga negara dapat diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berpikir dalam menganalisis dalam berbagai masalah. Untuk itu, warga negara harus memiliki sejumlah keterampilan atau skill, baik keterampilan berpikir, berkomunikasi, berpartisipasi, bahkan keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dalam kehidupan bernegara. Well, with our slide presentation end, our group presentation is end too. We hope what we bring to the insights of all of us about the importance pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Thank you very much for your attention and participation, and we end the presentation with
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.